Gimana ya hari kedua Mutiara kuliah? Aku gak sabar dengar cerita dia lagi. Maaf, saya angkat telepon dulu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mutiara. Saya bisa minta tolong sama kamu nggak? Hari ini kalau kamu nggak sibuk, apa bisa kamu anterin saya ke rumah sakit? Oh bisa, tapi mungkin nggak sekarang Bu saya antar ke rumah sakitnya. Setelah saya pulang kerja, dan itu pun malam. Oh. Kenapa ya? Aku masih ngerasa kayak ada yang nyembunyiin sesuatu dari aku soal sakit mama. Termasuk Mutiara. Barusan, yang nelfon mama ya, Mbak? Iya, Mbak. Kamu pasti tahu dong, Mut, soal mama. Mama nggak mungkin kan cuman batuk, pilek, sama demam? Please, Mut, kamu jangan bohong sama aku. Kalau emang kamu tahu soal mama, tolong kasih tahu aku ya. Soalnya aku ngerasa mama, Kak Kenzo, papa tuh nutupin sesuatu dari aku. Please, Mut, tolong jujur sama aku ya. Ya Allah, aku harus gimana? Aku nggak mau melanggar amanah Mas Kenzo. Sebagai anak perempuan, firasat aku bilang kalau ada sesuatu yang ditutupin dari aku, Mut. Aku juga berhak tahu dong, Mut. Kamu pasti ngerti dong rasanya kalau ada yang ditutupin dari kamu. Kamu kan juga lagi cari orang tua kandung kamu. Murianti? Ngapain dia di situ? Murianti? Bu Cynthia? Berarti ibu nggak sakit lagi di rumah dong? Ibu ke salon. Saya cuma keluar sebentar aja kok. Berarti ibu bohong sama saya dong. Kok hal seperti ini aja ibu mesti bohong, Bu? Jangan-jangan masalah sakit kanker ibu juga ibu bohong sama saya? Maaf, Bu. Bil refleksinya tadi ketinggalan. Wah, ibu refleksi. Permisi, Bu. Jadi ibu bohongin saya? Kenapa sih ibu harus bohong sama saya, Bu? Bu Cynthia, saya itu cuma mau relaksasi sebentar aja kok. Ibu jangan salah paham ya. Sebaiknya sekarang ibu jujur aja sama saya. Apa yang lagi ibu tutupin di belakang saya?
Van, ini handphone kamu aku taruh sini ya. Aku harus pamit sekarang karena aku harus nemenin Cassandra ke Singapura buat pengobatan matanya. Nanti sebelum check-in di bandara, aku transfer sisa uang tabungan aku ya. Kamu gunain itu untuk biaya rumah sakit. Aku sebenarnya pengennya kamu di sini. Aku agak berat liat kamu mau pergi. Kayla? Jangan lama-lama, we have to go. Kita harus pergi. Iya kak. Pokoknya kamu harus semangat ya kan. Biar kamu cepet pulih. Aku janji, nanti setelah semua urusan pengobatan Cassandra di Singapura selesai, aku langsung balik ke Jakarta dan jenguk kamu. Ya? Oke. Oh ya, sama aku minta tolong sama kamu, Van. Tolong jangan nerima bantuan dari Marsha lagi. Marsha itu orangnya toxic, Van. Semua orang yang ada di dekat Marsha tuh pasti kena masalah. Kamu gak lupa kan? Waktu itu Marsha nyuruh orang untuk nyulik aku. Iya, aku tahu. Aku cuman sempet deket sama dia kemarin ya karena dia nolongin aku, itu aja. Tetap aja, Van. Aku minta tolong sama kamu jangan ketemuin Marsha lagi. Oke. Tapi Evan, menurut gue Marsha orangnya problematik banget. Tadi gue ketemu sama dia di depan. Dan tiba-tiba dia nuduh gue bohong. Terus dia tiba-tiba nuduh gue bisa lihat. Dan dia ngambil kacamata gue. Dan gue rasa lo gak bisa deh percaya sama orang-orang kayak Marsha. Toxic. Sejujurnya gue malah lebih percaya sama Marsha dibandingin sama Lusan. Ya udah Kayla, ayo kita pergi sekarang. We're gonna miss our flight. Yaudah, aku pergi dulu ya, Van. Kamu jaga diri baik-baik. Kamu beneran gak mau ngasih tahu aku, Mot? Mbak, ada pelanggan masuk. Saya harus ngelayanin pelanggan dulu, Mbak. Permisi. Bahkan Mutiara pun ikut-ikutan sembunyiin sesuatu dari aku. Aurel, ikut ke ruangan aku. Pasti mau marah lagi. Tadi di mobil aja Mas Dika diam, dingin banget. Pasti nggak enak kalau mau marah di depan Mutiara. Oke, Mas. Aku harus sabar. Kalau Mas Dika mau marah, aku tahan aja. Ibu kenapa diem aja, Bu? Tolong dijawab dong, Bu. Ibu lagi nutupin hal besar di belakang saya. Saya nggak bohong sama ibu. Saya sebenarnya cuma mau kelihatan lebih cantik aja, Bu. Saya cuma khawatir aja sama penampilan saya insecure, saya nggak pede. Karena kemarin Ibu Cynthia tahu kan kalau saya sempat jodohin ibu sama suami saya sendiri. Dan saya sadar itu kesalahan yang besar. Jadi sekarang saya cuma mau merawat diri saya aja supaya saya itu kelihatan lebih cantik dan menarik di mata suami saya, Bu. Saya nggak ada maksud ngebohongin ibu. Saya beneran sakit, Bu Cynthia. Maaf ya, Bu, saya harus pulang, saya harus istirahat di rumah. Kamu terlalu banyak alasan, Bu Rianti. Terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulut kamu. Kamu pikir saya senaif itu? Gak paham dengan semua kebohongan ini?
Saya harap ibu nggak salah paham. Maaf Bu, maaf ya. Kok ada rambut di tasnya, Bu?